Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema readingan kali ini mengenai sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui. Oke ya guys ya, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan berikut ini. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan ya, dan ingin mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya guys ya, yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini ada Ace of Swords, ada Knight of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada King of Swords, ada Three of Swords, ada Queen of Cups, ada The Hermit. Alright, one more, ada Page of Wands. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, mari kita lihat di sini ya, sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya guys ya. Aku merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang berusaha atau mencoba untuk terkoneksi dengan dirimu ya. Ada juga orang-orang yang memang sudah sering sekali berinteraksi dengan dirimu ya. Namun mereka itu tidak tahu ya siapa dirimu sebenarnya. Dan banyak sekali ya sisi dari kamu yang mereka tidak ketahui ya. Mereka hanya melihat kamu itu dari luarnya saja ya, dari tampilan luar, dari covernya saja ya guys ya, tanpa mereka mendalami lebih jauh atau tanpa mereka mengetahui hal-hal yang lebih mendetail mengenai dirimu ya. Nah, di sini ya yang mereka tidak ketahui itu tentang kamu ya. Kamu ini ya guys ya adalah seseorang yang sangat pemberani sebetulnya ya. Tapi aku merasa bahwa keberanian kamu ini akan keluar pada situasi atau kondisi tertentu saja ya guys ya. Dimana orang-orang ini tidak tahu ya dan tidak mengetahui bahwa kalau kamu sudah mengeluarkan keberanian yang ada di dalam dirimu ya, itu tak ada satupun yang kamu takuti gitu loh guys ya. Kamu tidak pernah gentar dengan sesuatu yang menghadang kamu, yang menghalangi kamu, atau yang mencoba untuk menjegal jalan kamu. Kamu gak pernah takut apalagi gentar gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah mengeluarkan keberanianmu dan mengerahkan tenagamu atau energimu ya untuk tetap terus berjalan, melangkah, bahkan untuk melakukan suatu perlawanan ya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi kamu. Nah, seperti itu ya. Mereka yang tidak terlalu mengenal kamu ya, mengenal dirimu itu tidak tahu ya, tidak mengetahui bahwa kamu adalah sosok pemberani ya guys ya. Karena yang mereka tahu kamu tuh tampilannya sederhana ya, kalem ya, lugu, terlihat polos ya guys ya. Sehingga mereka kayak memandang kamu tuh seperti sorry tuh saya agak penakut gitu loh guys ya. Padahal kamu bukan penakut. Kamu itu kayak tidak ingin terlalu membuka diri gitu loh guys ya. Bukan berarti kamu adalah orang yang tertutup, tidak juga ya. Semuanya itu tergantung dari perlakuan orang, tergantung daripada sikon gitu loh guys ya. Jadi mereka tidak tahu ya bahwa kamu ini ya itu memiliki sisi lain yang berbeda
yang mereka tidak ketahui ya guys ya, bahwa kamu adalah sebetulnya seorang pemberani atau sosok yang pemberani ya. Jadi ketika mereka mencoba toksik sama kamu atau berusaha untuk memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu atau menyerang kamu, bahkan memusuhi kamu gitu loh guys ya, itu mereka akan kaget atau terkejut ya guys ya, ketika mengetahui kamu bangkit dari tempat duduk kamu atau kamu mampu melawan mereka seorang diri gitu loh guys ya, karena tak ada satupun atau tak ada hal apapun yang bisa mencegah kamu ya kalau kamu sudah bergerak gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu sudah murka atau marah ya, tak ada satupun yang bisa mengendalikan kamu atau menahan kamu gitu ya guys ya, untuk ngomong, untuk mengeluarkan unek-unek, atau untuk mengambil suatu keputusan, untuk melangkah, untuk pergi, atau untuk meninggalkan atau disconnect hubungan, koneksi, interaksi dengan orang-orang tersebut, kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka yang tidak mengetahui tentang sisi lain dari dirimu ini bisa terkejut ya, bahkan shock ya guys ya, karena nggak nyangka aja gitu ya, kamu yang terlihat seperti, sorry tuh saya kalau kamu masih muda tuh kayak anak kecil gitu ya, masih kayak terlihat kayak nggak berpengalaman, terlihat nggak tahu apa-apa, terlihat innocent, terlihat polos gitu ya. Tapi ketika ada yang mencoba untuk mengganggu kamu atau mengusik kehidupan kamu atau berusaha untuk menyerang kamu, itu kamu nggak membiarkan itu terjadi gitu loh guys ya. Kamu akan mengambil suatu langkah atau kamu akan bergerak ya. Dan pergerakan kamu ini bisa mengagetkan orang-orang yang mencoba-coba usil atau jahil sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi aku rasa ya, banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang dirimu ini kayaknya terkecoh, stuck pada penampilan kamu ya, atau look appearance kamu ya, yang mana tampilan kamu ini seperti anak kecil ya kalau kamu masih muda gitu loh guys ya, atau kayak misalnya kalau kamu lebih tua gitu ya, mereka memandang kamu tuh kayak konservatif banget gitu ya guys ya, tradisional banget gitu ya guys ya, karena kamu masih memegang yang namanya tata krama, etika gitu. Jadi kamu tuh kayak nggak banyak ngomong gitu loh guys ya, kamu seperlunya aja ya bertindak, bertingkah, atau berbicara gitu loh guys ya. Karena kamu tidak ingin sampai kehilangan kendali atas dirimu ya, terutama bagian daripada emosi kamu gitu loh guys ya. Kamu tahu bahwa kamu ini juga bisa emosi gitu loh guys ya. Kalau misalnya terlalu ditekan atau tertekan dengan situasi, kondisi, atau perilaku-perilaku toksik yang mencoba untuk memojokkan dirimu gitu loh guys ya. Dan suatu waktu ya, tekanan itu akan membuat kamu kayak memiliki tenaga ekstra atau energi yang kayaknya tertumpuk gitu, yang mana suatu waktu bisa boom, meledak gitu loh guys ya, dan mereka tidak tahu itu. Iya, mereka tidak tahu ya bahwa kamu itu bisa menyimpan rasa kesal, rasa sebel ya, jengkel ya, emosi-emosi yang negatif yang mereka salurkan ke kamu. Kamu tuh cuman diem aja, kamu itu tidak bereaksi apa-apa gitu loh guys ya. Kamu melihat tingkah laku mereka, kelakuan mereka yang toksik, yang menjadi-jadi, yang berperilaku aneh-aneh gitu loh guys, yang mencoba untuk memancing-mancing emosi kamu. Kamu diem gitu ya guys ya. Kamu cukup melihat dan mengamati setiap pergerakan mereka. Tapi awas ya, mereka tuh nggak tahu gitu bahwa energi negatif yang orang itu berikan atau transfer ke kamu itu sebetulnya numpuk ya, sebetulnya itu tersimpan gitu, tersave ya, yang sewaktu-waktu itu bisa meletup gitu loh guys ya, dan bisa bikin kaget mereka. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui adalah kamu yang sebetulnya sosok yang sangat tulus dan juga mau berkorban ya guys ya. Kamu ini sebetulnya adalah orang yang sangat tulus ya guys ya. Mereka ada yang berpikiran yang kurang baik ya guys ya. Mereka pikir kamu tuh orangnya sama seperti mereka gitu loh guys ya. Manipulatif, toksik ya, atau kayak bermuka dua gitu ya guys ya. Mereka tuh kayak memikirkan dirimu itu seperti dirinya mereka, kayak gitu, iya. Sehingga ini ketutup gitu loh guys ya, ketulusan kamu, kebaikan kamu, itu mereka pikir tuh cuman drama, ya drama doang ya, seperti yang mereka lakukan gitu loh guys ya. Karena mereka yang toksik yang berinteraksi dengan dirimu ini, itu nggak tulus ya, dan kebanyakan modus gitu loh guys ya. Jadi kalau memandang orang,
juga sama ya seperti dirinya gitu loh guys ya. Dia memandang orang seolah-olah perlakuan orang itu sama seperti perlakuan dirinya sendiri gitu loh guys ya, sehingga mengesampingkan dan mengabaikan yang namanya kebaikanmu ya, ketulusanmu ya. Mereka malah menganggap kebaikan kamu, ketulusan itu hanya pura-pura aja, kamu dianggap berdrama, bersandiwara, sama seperti mereka, kayak gitu loh guys ya. Padahal bener-beneran tulus gitu, bener-beneran kayak baik gitu loh guys ya. Kamu tuh sebetulnya adalah orang yang mau berkorban ya, memberikan pertolongan ya. Ada di antara kamu ini bahkan yang rela itu membagi hasil jerih payahnya ya untuk menolong orang gitu. Ada juga yang sampai seperti itu ya guys ya. Kemudian kamu juga rela misalnya nggak makan roti ya, demi memberi roti itu untuk seorang anak yang misalnya lagi kelaparan di jalan gitu ya. Kamu misalnya bawa nasi bungkus atau rice box atau nasi kotak atau apalah gitu loh guys ya, datang dari kantor atau datang dari kerjaan atau datang dari belanja gitu ya guys ya. Kamu tuh orangnya nggak tegaan sebetulnya, jadi kamu kasih gitu padahal kamu belum makan, padahal itu buat kamu gitu ya. Rice box atau nasi bungkusnya itu berasal dari kantor kah atau berasal dari mana gitu loh guys yang kamu beli gitu ya, buat kamu makan siang. Terus kamu ketemu seorang anak yang belum makan atau lagi kelaparan gitu loh guys ya, atau orang di jalan gitu loh guys ya yang kayak membutuhkan pertolongan gitu ya, masih belum makan ya, kamu tuh rela gitu loh guys ya, berbagi bahkan memberikan jatahnya kamu gitu loh guys ya, rice box atau nasi bungkus itu ke mereka yang membutuhkan gitu, saking baiknya kamu ya. Tapi ya kebaikan kamu ini ketutup gitu loh guys ya ketika kamu berinteraksi dengan orang toksik ya, malah dipikir pencitraan lah, pura-pura lah, karena mereka melihat tindak tanduk atau perilakumu itu seolah-olah itu perilakunya mereka, yang mana mereka itu suka pencitraan, penuh dengan kepura-puraan, modus gitu loh guys ya. Padahal kamu beneran gitu aslinya. Nah seperti itu ya. Jadi mereka sebetulnya nggak tahu bahwa kamu itu bener-bener tulus orangnya. Bahkan itu cenderung mau berkorban demi membantu orang. Nah seperti itu. Lalu di sini sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya guys ya. Di sini ada Queen of Pentacles ya guys ya. Dimana ini berlaku bagi orang-orang yang senang meremehkan kamu, memandang kamu sebelah mata, menyepelekan dirimu ya, dan suka, sorry to say ya, ada yang suka menghina bahkan mencela kamu ya guys ya, karena mungkin melihat tampilan kamu yang begitu sederhana, yang memakai baju apa adanya gitu loh guys ya, yang jarang mengupdate, mengupgrade tampilan kamu, pakaian kamu ya, sehingga cenderung mereka remehkan ya. Nah seperti itu ya, padahal mereka nggak tahu gitu ya bahwa kamu adalah seseorang yang mungkin berasal dari keluarga terpandang, atau kamu sebetulnya adalah orang kaya, atau sebetulnya kamu adalah orang berduit, tapi kamu ini lebih cenderung atau lebih suka tampil sederhana kayak gitu loh guys ya. Dan itu bikin kaget mereka ya ketika mereka tahu ya siapa dirimu gitu loh guys ya. Nggak seperti mereka yang heboh ya ketika ke kondangan atau berpakaian, atau ketika mereka memperlihatkan sesuatu ya, terutama look atau appearance, tampilan gitu loh guys ya. Mereka heboh, ada yang dandan sampai menor, ada yang pakai baju gonta-ganti setiap harinya ya, mungkin ya mereka tuh OKB gitu loh guys ya, orang kaya baru ya. Jadi mereka tuh kayak lebih suka pamer gitu loh guys ya. Sementara mungkin kamu ini adalah orang yang sudah terbiasa dengan tampilan yang seperti itu ya di masa lalu. Mungkin kamu udah ibarat kata tuh kenyang lah ya. Kenyang dengan memakai tampilan-tampilan yang glamor atau wow gitu ya. Makin kesini kamu makin dewasa, atau kamu udah melalui fase-fase kehidupan yang sulit gitu loh guys ya. Kamu sudah melewati fase ujian di dalam kehidupanmu, sehingga itu membuat kamu menjadi sosok yang lebih sederhana gitu loh guys ya. Kamu belajar dari kehidupan masa lalumu ya, yang membentuk kamu menjadi seseorang yang memiliki kepribadian sederhana. Jadi kamu cenderung sederhana ya, padahal kamu ini adalah seorang old money ya, atau orang kaya, atau memang kamu itu hidup di lingkungan keluarga yang berkecukupan ya. Jadi udah biasa lah dengan benda-benda yang wah, mewah, atau kamu udah kenyang lah ya dengan pernah mengoleksi atau punya koleksi benda-benda yang seperti orang punya gitu ya. Orang-orang kayak keluar-keluar sana kesini gitu, pamer-pamer, kamu enggak, kamu lebih memilih ya udahlah jalani hidup apa adanya, yang seperti ini lebih baik ya, sederhana itu lebih kayaknya membuat kamu tuh nyaman dan betah gitu loh guys ya.
Dan mereka yang melihat kamu yang seperti itu, dikira mereka kamu tuh nggak berduit, dikira mereka kamu tuh, sorry tuh saya guys ya, kismin gitu loh guys ya, dikira mereka kamu tuh nggak punya apa-apa, padahal kamu old money ya, kamu adalah orang berduit, kamu berasal dari keluarga yang berada gitu ya guys ya, kamu tuh udah kenyang gitu ya, makan makanan yang enak, lezat, atau pernah kamu membeli berbagai macam produk yang bermerek atau branded gitu loh guys ya, jadi kamu udah kayak bosan aja yang seperti itu gitu, udah berlalu itu gitu jadi kamu makin kesini makin dewasa kan ya, makin matang pemikiranmu, maka dirimu itu semakin bijak ya, kamu makin bijaksana, dan itu membuat kamu malah tampil lebih sederhana. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Lalu apalagi di sini ya, sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui, di sini ada King of Swords ya guys ya. Dimana sebetulnya kamu ini seperti seorang pembimbing, penganyom ya, seperti seorang guru lah istilahnya ya guys ya. Orang-orang tuh kayaknya itu di lingkungan atau di circle kamu itu ya, terdapat orang-orang toksik yang mencoba untuk membodohi kamu ya, memanipulasi kamu atau menipu atau memanfaatkan dirimu ya, pengen ngambil keuntungan tapi ternyata nggak bisa gitu loh guys ya. Mungkin karena kamu itu memiliki pengetahuan yang luas ya guys ya, atau kamu memiliki pengalaman yang banyak di dalam kehidupanmu ya, sehingga tidak mudah terkecoh dengan drama atau sandiwara yang mereka mainkan ya, tidak mudah kamu terjebak dengan perangkap-perangkap yang mereka buat, atau tidak mudah terpancing ya secara emosional dengan masalah-masalah yang mereka bawa atau masalah-masalah yang mereka ciptakan di dalam kehidupanmu gitu. Kamu kayaknya di sini lebih berakal, lebih bijaksana, dan lebih cerdas dalam menghadapi orang-orang toksik ini gitu loh guys ya. Itu adalah sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya. Yang mereka tahu kamu adalah orang kayaknya tuh, kamu adalah orang yang polosan ya, orang yang kayak nggak ngerti apa-apa, kayak nggak berilmu gitu ya, kayak nggak punya something atau sesuatu yang kayaknya bisa membuat kamu itu keluar dari jebakan atau perangkap yang orang-orang toksik ini ciptakan gitu. Tapi ketika mereka mengetahui kenyataannya bahwa ternyata kamu adalah orang yang cerdas, kamu adalah orang yang bisa baca situasi, kondisi, bahkan karakter orang ya. Jadi itu bikin orang-orang ini terkejut gitu loh guys ya, nggak menyangka aja ya kalau kamu bisa terhindar dari perangkap-perangkap yang mereka buat. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya, di sini ada Three of Swords ya guys ya. Ternyata mereka tidak mengetahui kalau kamu adalah orang yang tidak mudah disakiti ya guys ya, kamu orang yang tidak mudah dilukai atau terluka gitu loh guys ya. Adalah suatu kesalahan besar ya kalau kamu ini mudah disakiti atau tersakiti ya, karena sepertinya di antara kamu ini sudah banyak mengalami pengalaman-pengalaman pahit di dalam kehidupanmu ya, sehingga kayak udah nggak berasa sakit lagi gitu loh guys ya, ketika ada seseorang yang mencoba untuk menyakiti dirimu gitu loh guys ya, karena kamu sudah terbiasa dengan yang namanya rasa sakit ya. Jadi kayaknya mereka ini tidak bisa lagi menyakiti dirimu gitu, kayaknya udah kebal aja gitu, sehingga rasa sakit yang mereka berikan itu kayaknya nggak ngepek sama sekali dengan dirimu ya, tidak memberikan dampak apapun gitu loh guys ya, karena kamu udah pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan ya, kamu sudah sering mengalami hal-hal yang membuat kamu sakit hati gitu loh guys ya. Jadi kayaknya udah terbiasa aja gitu, sehingga kamu dengan mudah bisa menetralisir rasa sakit itu, bahkan kamu bisa dengan mudah untuk kembali ke setelan awal ya, dimana kamu bisa membuat emosi kamu menjadi stabil kembali. Nah seperti itu, sehingga rasa sakit yang orang toksik berikan itu bisa cepat pulih dengan sendirinya. Nah seperti itu. Well guys, kemudian apalagi di sini sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya guys ya. Nah di sini sebetulnya kamu adalah orang yang suka berbagi ya guys ya, suka nolongin orang, suka membantu orang ya. Kamu ini bisa sangat baik banget sama orang gitu loh guys ya, karena kamu memang pada dasarnya memiliki hati yang baik. Cuman ya, kebaikan kamu ini jangan sampai dipermainkan ya. Kalau kebaikan kamu dan ketulusan kamu ini dipermainkan oleh seseorang, maka orang itu akan melihat sisi gelap kamu ya, yang mana kamu akan berubah menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya gitu loh guys ya. Pada awalnya kamu baik, kamu bisa saja menjadi sosok yang cuek.
Kamu bisa saja berubah menjadi sosok yang dingin, pendiam, mengabaikan orang, tidak peduli lagi. Kayak gitu loh guys ya. Kalau misalnya kebaikan kamu itu sudah kayak tidak dihargai, bahkan dipermainkan sama orang, gitu loh guys ya. Namun pada dasarnya yang mereka tidak ketahui itu, kamu tuh beneran baik ya, baiknya tuh bener-bener baik gitu loh guys ya. Nggak dibuat-buat, nggak direkayasa, nggak untuk pencitraan, tidak gitu loh guys ya. Beneran kamu tuh berusaha untuk berbuat baik itu secara tulus ya, dari hatimu yang paling dalam gitu loh guys ya. Kamu akan terus seperti itu kalau orang yang berinteraksi dengan dirimu atau orang yang terkoneksi dengan dirimu itu benar-benar kayak bisa menerima kebaikan kamu, kayak bisa benar-benar memperlakukan kamu pun juga baik gitu loh guys ya. Minimal kayak kalau misalnya mereka tidak membalas kebaikanmu, setidaknya mereka bisa memperlakukan kamu dengan baik kayak gitu loh guys ya. Tapi kalau mereka ya ketahuan gitu loh guys ya, curang sama kamu, culas atau berkhianat atau mempermainkan kamu ya, atau bermuka dua ya guys ya, menusuk kamu dari belakang, itu benar-benar kamu akan siap untuk meninggalkan mereka, bahkan cut off koneksi dengan diri mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya. Mereka pikir kamu tuh tulus, baik, akan selalu seperti itu gitu. Walaupun misalnya dipermainkan, dihianati, diinjak-injak, diperlakukan sewenang-wenang, mau-mau aja. Oh, jangan salah, kamu tidak seperti itu ya guys ya. Mereka akan melihat sisi lain dari dirimu yang sebenarnya ketika kamu tersakiti atau diperlakukan semena-mena oleh mereka, maka kamu akan berubah menjadi versi lain yang akan mengejutkan diri mereka. Nah, seperti itu. Lalu di sini sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui, ada The Hermit ya guys ya, dimana kamu ini adalah seseorang yang sepertinya kebal untuk dikirimin black magic ya guys ya. Dan orang-orang tuh gak tahu gitu loh guys ya. Karena kebanyakan orang itu menilai kamu sebagai orang yang kosong gitu loh guys ya, nggak punya isi gitu loh guys ya, seolah-olah kamu tuh nggak ada tameng, nggak ada protection, nggak ada perlindungan gitu ya. Mungkin kamu seorang diri, mungkin kamu hidup dengan keluarga kecil kamu, nggak punya keluarga besar gitu, sehingga kayaknya proteksi kamu tuh lemah, sehingga kayaknya kamu tuh minim protection gitu loh guys ya. Sehingga ada orang-orang yang jahil usil itu berusaha untuk kayak coba-coba nih sama kamu ya, bermain black magic, ternyata kok kamu kebal ya, dikirimin energi black magic kok nggak kena gitu loh guys ya. Atau orang yang ingin menjajah kamu ya, dalam tanda kutip menjajah itu kayak pengen menyerang kamu karena rasa iri hati, dengki terhadap dirimu ya, dan akhirnya ya, atau mereka bermain black magic gitu ya untuk mengirimkan energi negatif atau demit, ternyata demitnya ulangnya babak belur iya, atau energi negatifnya serangan dari dukun atau penyihir atau orang yang dia bayar untuk mengirimkan santet atau sihir gitu ya, ternyata nggak mengenai kamu, ternyata malah berbalik ke pengirimnya ya, atau berbalik ke orang yang menyuruh gitu loh guys ya. Itu mereka kaget bukan kepalang ya guys ya, setelah mengetahui ya sisi lain dari dirimu ya, yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Ternyata kamu ada yang jaga nih, ternyata kamu itu diproteksi gitu loh guys ya, dilindungin, ada tamengnya, ada pagar gaibnya, ada yang menjaga kamu gitu loh guys ya. Ternyata kamu nggak mudah untuk ditumbangkan melalui energi black magic. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui ya. And the last one, sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui, ada Page of Wands ya guys ya. Yang mana di sini ya, sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui itu adalah kamu tidak pernah takut ditinggalkan sendiri ya guys ya. Nah, kebanyakan orang ini paling takut nih sendirian ya. Ini berbanding terbalik dengan dirimu. Kamu malah senang sendirian dan tidak takut kalau ditinggalkan banyak orang gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak satu prinsip, tidak satu jalan, atau tidak satu visi, tidak satu misi ya, tidak satu tujuan, atau tidak satu keinginan gitu loh guys ya. Beda prinsip atau beda keinginan, beda jalan ya, maka kamu nggak akan segan-segan untuk menjauh atau untuk meninggalkan pergi orang-orang itu gitu loh guys ya.
Mungkin orang-orang ini ngajak kamu ke jalan yang gak benar gitu ya guys ya, untuk menyimpangkah ya, atau melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan yang melanggar aturan gitu loh guys ya. Sementara kamu berpegang pada prinsip yang teguh ya, atau kamu tetap ingin berada di jalan kebenaran dan kebaikan gitu loh guys ya, maka kamu nggak akan segan-segan untuk cut off koneksi dengan mereka, pergi meninggalkan mereka, atau sebaliknya mereka yang pergi meninggalkan kamu, dijauhi oleh mereka, bahkan dibenci dan dimusuhi oleh mereka, kamu pun gak keberatan. Nah seperti itu ya. Jadi sisi lain dari dirimu yang mereka tidak ketahui itu kamu gak takut sendirian gitu guys ya. Bahkan berjalan sendiri di jalan yang sudah kamu pilih dan tentukan. Nah seperti itu, sesuai dengan maunya kamu. Nah seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada look to your inner strength and appreciate this moment. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Mungkin kamu tidak menyadari ya bahwa kamu itu sebetulnya adalah orang kuat secara psikis atau secara mental ya. Kamu itu memiliki kekuatan batin yang luar biasa ya guys ya. Karena kamu mampu untuk bisa bangkit dari keterpurukan ya. Karena aku merasa bahwa kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, itu adalah orang-orang yang sudah ditempa oleh semesta ya guys ya. Secara mental atau psikis kamu tuh kayak udah terombang-ambing ya dalam mengarungi samudera kehidupan ini gitu loh guys ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam kehidupanmu secara bertubi-tubi ya, yang mana permasalahan itu justru membuat kamu itu semakin kuat setiap harinya, semakin kuat setiap waktu gitu loh guys ya. Makin kesini kamu makin kuat ya, makin kamu diuji itu mental kamu makin kuat ya, jiwa kamu tuh kayaknya makin tangguh ya guys ya. Bukannya ada masalah kamu jadi melemah atau jadi semakin terpuruk, justru sebaliknya kamu malah semakin kesini semakin kuat gitu loh guys ya. Semakin kamu diuji, semakin kamu diberikan cobaan kehidupan, itu kamu malah tambah kuat ya menghadapinya, dan kamu bisa menjadi sosok yang tangguh gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh benar-benar kayaknya udah ditempa ya, sehingga ada kekuatan yang tersimpan atau tersembunyi di dalam dirimu, yang mana sewaktu-waktu itu diperlukan atau dibutuhkan oleh dirimu untuk membantu kamu keluar dari permasalahan yang pelik ya. Karena semakin kesini ya, ujian hidup kamu itu semakin entah banyak kah atau semakin kayaknya itu meningkat gitu loh guys ya. Seiring dengan bertambahnya masalah di dalam kehidupan kamu, itu pun juga menambah daya kekuatan kamu ya. Daya kekuatan kamu dalam menahan diri, dalam menahan emosi ya, dalam mengelola emosi, dan dalam mengambil pembelajaran-pembelajaran di dalam kehidupanmu ya, sehingga itu membentuk kepribadian kamu menjadi lebih kokoh, kuat, dan tangguh ya, sehingga kamu endingnya bisa menjadi sosok yang memiliki wisdom atau kebijaksanaan ya. Dan ini memperkuat pondasi kehidupan kamu, sehingga kamu tidak gampang runtuh atau tidak gampang goyah ketika diterpa suatu permasalahan yang hadir kembali di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Di sini kamu perlu menghargai setiap cara semesta untuk membentuk dirimu ya, melalui suatu momen atau peristiwa atau insiden yang terjadi di dalam kehidupanmu, yang mana apapun peristiwa atau insiden yang terjadi di dalam kehidupanmu itu memberi nilai atau memberi suatu pembelajaran yang ada value-nya ya, untuk meningkatkan kualitas dirimu gitu loh guys ya. Entah itu masalah ya, entah itu adanya suatu perkara, case gitu ya, ada sesuatu yang bikin kamu merasa mungkin bertanya-tanya ya, kenapa harus kamu gitu loh guys ya yang mengalami ini, kenapa harus ada yang seperti ini gitu loh guys ya.
Mungkin ada beberapa dari kamu yang merasa keberatan dan tidak terima ya, tapi percayalah ya, itu yang terbaik buat kamu, dan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kamu menjadi seseorang manusia yang memiliki kualitas dan value ya. Karena sesuatu yang kayaknya digempur atau kayaknya dibuat untuk secantik mungkin, seestetik mungkin, seindah mungkin ya, itu harus mengalami yang namanya momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan gitu loh guys ya. Contohnya seperti realnya ya, berlian, emas, itu kan nggak langsung jadi ting berlian, ting emas, nggak kan ya guys ya. Kan harus ada proses ya, di apa tuh, diukir lah atau diapain gitu loh guys ya. Fase-fase yang sulit, fase-fase yang kayaknya nggak mudah gitu, menyakitkan ya. Dari sana kan endingnya kita melihat ya bahwa berlian, emas, dan permata misalnya itu menjadi sesuatu yang kayaknya indah banget gitu loh guys ya. Itu sudah melalui yang namanya fase-fase yang tidak mudah sebelumnya ya, berproses banget ya, melewati fase-fase sulit gitu. Begitu juga dengan dirimu ya, yang dihadirkan momen-momen yang tidak menyenangkan ya, yang mana di dalamnya itu sebetulnya akan menambah value kamu gitu loh guys ya, untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu kenapa kamu perlu menghargai setiap situasi yang hadir di dalam kehidupanmu, karena setiap situasi itu memberikan kesempatan kamu untuk bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya!